jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Nabi adalah saksimu untuk berbicara apa yang diperintahkan kepadanya, juga ancaman sebagai peringatan agar orang bertobat. Ada yang marah dengan kata-kata keras, ada yang mengindahkan kebenaran. Imam dan nabi, para pemuka agama merasa terpukul karena Yeremia membuka situasi Yerusalem, negara dan agama seperti apa sebenarnya. Yang berkuasa mau menutupi kenyataan untuk mengamankan kedudukannya. Mereka mengira situasi dapat dikuasai karena sepenuhnya berada di tangan mereka. Semua berlangsung baik-baik di luar, tetapi rakyat biasa dan yang tidak langsung terlibat dalam urusan agama yang dikuasai oleh kelompok kepentingan tertentu mulai berrefleksi. Apakah Nabi Yeremia harus dihukum mati kalau ia hanya meneruskan sabda dan ramalan darimu agar umat bertobat seperti di masa lampau dan selamat? Dari masa dulu sampai sekarang, orang harus membedakan pikiran kemapanan dan kepentingan yang menduduki tempat enak, menguntungkan, dan ingin bertahan berlawanan dengan pemikiran kritis, objektif, dan mereka yang berani menatap kebenaran. Bapa, Yesus putramu diberitahu tentang kematian Yohanes Pembaptis. Ia melihat seluruh hidup bentara setia dan martir ini terbentang di hadapannya, penuh pengharapan, tetapi ia tidak bercampur tangan dengan dalam rencana Bapa. Hidup Yohanes terjalin erat dengan kedatangan Yesus, sebab ia mewartakan pertobatan demi persiapan jalannya, dan ia menyerahkan murid-muridnya kepada Yesus. Yesus dari pihaknya merendahkan diri terhadap Yohanes, minta dibaptis olehnya, dan memujinya sebagai yang paling besar dari orang yang dilahirkan oleh wanita. Ia menjawab pertanyaan Yohanes dengan menunjuk pada tanda-tanda bahwa Mesias sudah datang. Tetapi selanjutnya, Yesus tidak membebaskan Yohanes dari penjara dan maut, tidak membela atau mengunjungi dia di penjara. Ia seakan-akan membiarkan Yohanes menempuh jalan hidup sendiri setelah selesai menyiapkan kedatangannya. Ia seakan membiarkan hamba yang setia ini disingkirkan, masuk dalam jalan gelap dan menghilang hina tanpa nama. Bapa, jalan penderitaan hamba kekasihmu itu misteri. Tidak satu kali ini, tetapi jalan Petrus dan Paulus, jalan para pencinta Yesus dalam hidup, pengorbanan dan karya mereka yang dikaruniai kemesraan dan persatuan mistik di dalam doa, nampak tiba-tiba tidak diperhatikan, ditinggalkan oleh Yesus, dibiarkan sendirian bergulat dalam kegelapan sengsara, tanpa uluran tangan, tanpa mendapat sinar terang dalam cobaan, kadang-kadang sampai akhir hidupnya. Di sini kami secara manusiawi tidak lagi mengerti, sebab seluruhnya ternyata lepas
dari perhitungan dan pengertian kami. Kami harus mau dan berani menerima bahwa rencanamu terliput dalam misteri. Engkau mempunyai rencana sendiri yang merupakan rahasia yang hanya harus diterima oleh orang-orang pilihan-Mu. Bersama mereka, kami hanya bersujud dan menyembah, tidak mau dan tidak mampu memberanikan diri, tetapi menghargai dan menghormati rahasia-Mu dengan jiwa kekasih-Mu, khusus para martir-Mu di zaman dulu dan zaman sekarang juga. Bapa, Engkau menyampaikan sabda-Mu kepada kami melalui Dia yang sampai wafat selalu memuliakan nama-Mu dan mewujudkan kedamaian-Mu. Kami mohon, semoga hidup, wafat, dan kebangkitannya mendatangkan berkat bagi kami sekalian, dan semoga kami dengan tabah dan mantap menyongsong kejadian-kejadian pada masa mendatang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.